Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Diary. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah seram buat kalian. Tapi sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah subscribe dan support channel ini sampai sekarang ini. Gua doain kalian semoga dimudahkan segala urusan, diberi rezeki yang lancar dan diberi umur panjang. Amin. Dan bagi kalian yang belum support kami, kalian bisa bantu support kami dengan cara mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membuat kisah-kisah horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah seram kelanjutan yang kemarin, yang tentu saja ditulis oleh Finlandita dengan judul Lawan Abang bagian ketiga. Di bagian sebelumnya diceritakan bahwa si Mawar akhirnya sudah terbunuh oleh beberapa orang warga yang sebenarnya sudah mengincar kematiannya sejak lama. Kira-kira apakah simbah dari si Mawar ini akan balas dendam? Kita langsung saja ke ceritanya. Akhirnya Mbah Karso pun sampai rumah. Dia pun langsung memecah celengannya yang berbentuk kendi berbahan tanah liat miliknya hingga isinya tumpah. Dia pun mulai memunguti satu persatu uang yang berserakan, dan ternyata setelah dihitung uangnya tidaklah cukup. "Nduk, tunggu sebentar ya Nduk. Mbah mau ke rumahnya Karti." Mbah Karso berbicara pada jasad Mawar yang dia tidurkan di tikar ruang tamu. Mbah Karso keluar. Dia menyeret langkahnya pelan menuju rumahnya Karti yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya. Nafasnya terengah-engah. Dia sudah cukup kepayahan malam ini. Duka dan kenyataan menghantam hati dan mentalnya telak. Tubuh rentanya dipaksa kuat menangani seorang diri semuanya. Mata Mbah Karso pun berbinar. Rumah sederhana milik Karti terlihat dari kejauhan sana, yang membuatnya memaksa mempercepat kaki tuanya melangkah. Tok tok tok. "Assalamualaikum Ti. Karti." Krek. Suara dari pintu terdengar nyaring. Kemudian si pemilik rumah menyembulkan kepala di sela pintu. "Ono apa sih Mbah?" tanya Karti yang malas. Memang, sejak Mbah Karso menentang warga ingin meniadakan Mawar, pria renta itu juga ikut dijauhi. Tapi bila dipikirkan dengan akal sehat, kakek mana coba yang tega membiarkan cucunya ditiadakan? "Tolong tolong buatkan makam untuk Mawar. Putuku meninggal Oh, jadi mereka benar-benar menjalankan sesuai rencana ya? "Apa Oh, enggak apa-apa kok Mbah. Soal tanah makam, coba sampean cari saja orang lain yang mau menggali ya Mbah. Datang saja ke rumahnya Parto atau Misbah. Tapi jangan di rumahku. Percuma, toh aku ndak mau menggali buat tutumu itu. Soalnya aku nggak mau ketularan sial Mbah." "Astagfirullah sampai di hati sampean ngomong gitu. Mawar putuku bukan pembawa sial Berapa kali toh aku harus bilang soal ini?" "Alah Mbah, semua warga wis ngerti Mbah. Mawar itu jelas-jelas anak kutukan, anak iblis Mbah. Sampean ingat gak Mbah, waktu Mardi gangguin Mawar dengan dorong dia ke sungai? Mawar nyumpain Mardi biar hanyut. Hanyut beneran toh Mbah. Wajar saja sih Mbah kalau kami takut. Kami masih sayang nyawa soalnya." "Tapi Mawar sudah meninggal. Bibirnya wis terkatup rapat Mata merah sing kalian takuti wis ndak bisa terbuka. Kenapa sampean masih bersikeras ndak mau membantu Aku nyuwun tulung kali ini saja." "Aku ra peduli Mbah.
Sampean urus saja cucu sial sampean itu sendiri. Dan besok jangan harap ada warga yang mau datang membantu. Asal sampean tahu, kematian Mawar memang hal yang wis sejak lama kami nanti, Mbah. Mbah Karso pun menggeleng lemah dengan mata memerah menahan gejolak amarah. Setan kowe di, yang iblis bukan Mawar, tapi kalian, umpat Mbah Karso kemudian berbalik dan menjauh pergi. Di tengah malam gulita, ditemani sinar bulan merah, Mbah Karso berkeliling mendatangi rumah-rumah para penggali kubur. Namun jawaban yang sama selalu dia terima. Akhirnya terpaksa dia pulang dengan hati yang remuk redam, dengan amarah yang tersulut terkobar besar. Dia pun membuka pintu dengan lesu, mengambil cangkul dan membawanya ke halaman belakang. Duk, duk, duk. Mbah Karso mulai mencangkul tanah seorang diri, menggali tanah makam untuk Mawar sendirian. Rasa sesak kembali merajai hatinya yang gersang. Satu hal yang dia tahu, kematian Mawar bukan terjadi begitu saja. Ini seperti sudah direncanakan. Dok, setelah berkeliling minta bantuan, baru Simbah tahu kalau apa yang menimpa sampean itu sudah direncanakan. Mereka itu kecil, Dok. Entah apa yang membuat mereka gelap mata. Bolehkah Mbah mendendam kali ini, Dok? Tanah makam sudah selesai dia gali. Dia masuk ke dalam rumah, membuka lemari usangnya. Maafkan Simbah ya. Sampean pakai saja kain kafan Mbah yang saya siapkan kalau Mbah meninggal. Soalnya uangnya Mbah tidak cukup buat beli yang baru. Mandi yondo, Mbah sing mandikan. Mbah bersihkan ketie. Ndak apa-apa ndok, ndak usah malu. Mbah Karso membopong tubuh Mawar ke pawon, di mana sebuah kentong berisi air sudah Mbah Karso sediakan. Dia membaringkan Mawar di amben bambu. Tangannya gemetar kala membuka satu persatu pakaian koyak yang melekat di tubuh Mawar. Rahangnya mengeras, pasang matanya menatap nanar. Mbah Karso mulai meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa, mengambil air lalu menyiram perlahan. Setelah dirasa cukup, Mbah Karso mulai membebat tubuh Mawar dengan jarik, lantas membawanya kembali ke ruang depan. Tikar yang penuh darah sudah dia gulung, diganti dengan tikar lain yang tak kalah usang. Mbah Karso pun membentangkan kain kafan, lalu memindahkan Mawar ke atasnya. Dia membabat cucu semata wayangnya perlahan hingga usai. Selesai, Mbah Karso tampak kebingungan. Gimana caranya Mbah nyelati sampeyan, Dok? Sedang Mbah cuma sendirian. Akhirnya dia cuma bisa mendoakan sebisanya dan semampunya. Pasang mata rentannya memincing saat mendapati darah merembes dari lukanya yang menganga. Duh Gusti, piye iki? Simbah ndak punya kain kafan lagi. Tak ada pilihan lain, dia harus segera memakamkan Mawar, tak peduli meski hanya seorang diri. Sabar ya, Nduk. Ayo, Mbak antar sampeyan ke rumah barumu. Tenang, setiap hari Mbak bakal nengokin sampeyan. Sampai di sebelah liang yang menganga, Mbah Karso kembali kebingungan. Setelah sekitar 10 menit menimbang-nimbang, bruk, jenazah Mawar pun dijatuhkan. Karena memang tak ada pilihan lain. Sebenarnya dia tak tega, cuma hanya itu cara satu-satunya. Pria itu pun turun dan membenarkan posisi Mawar yang jatuh dalam posisi telungkup. Lalu dengan susah payah kembali naik ke permukaan.
Mbah akan cari cara buat menghukum mereka yang telah membuat kita seperti ini. Sampeyan bukanlah perempuan iblis, Nduk. Tapi merekalah yang iblis. Sampai hati mereka berbuat seperti ini. Mbah gak bisa terima. Sekarang Mbah sendirian menanggung sakitnya sepi dan dendam yang sukar padam.